Di jantung tahun 2024, Indonesia menyaksikan perubahan besar dalam lanskap politiknya. Prabowo Subianto, sosok yang lama diasosiasikan dengan kekuatan militer dan masa lalu yang kontroversial, naik menjadi presiden. Bangsa ini menahan napas, campuran harapan dan kekhawatiran menggantung di udara. Bisakah mantan jenderal ini, dengan warisan yang terukir dalam sejarah Indonesia yang penuh gejolak, mengantarkan era kemakmuran dan kemajuan? Akankah dia memenuhi janji pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional? Atau akankah pemerintahannya dinodai oleh bayang-bayang masa lalu? Kemenangan Prabowo bukanlah kisah kemenangan yang tak terduga. Itu adalah pendakian yang diperhitungkan, didukung oleh koalisi yang kuat, dan didorong oleh narasi kekuatan dan stabilitas yang dirancang dengan cermat. Rakyat Indonesia yang merindukan kepemimpinan yang tegas dan kepastian ekonomi, menaruh kepercayaan mereka pada orang yang pernah menjadi simbol otoritarianisme. Beban harapan jatuh di pundaknya. Beban yang lebih berat daripada lencana militer manapun. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Akankah kepresidenan Prabowo menandai kembalinya ke era yang lebih otoriter? Atau bisakah dia mendamaikan masa lalunya dengan tuntutan Indonesia modern yang demokratis? Jawabannya, seperti kebanyakan hal dalam permadani politik Indonesia yang kompleks, jauh dari sederhana. Itu tidak terletak pada pernyataan besar, tetapi dalam detail kebijakan yang rumit, realitas pemerintahan sehari-hari, dan bisikan harapan dan ketidakpuasan yang bergema di seluruh Nusantara. 6 bulan pertama kepresidenan Prabowo merupakan angin puyuh dari inisiatif yang berani dan kenyataan yang keras. Pemerintahannya langsung tancap gas, meluncurkan program-program ambisius yang bertujuan untuk mengubah lanskap ekonomi dan sosial Indonesia. Inisiatif Food Estate 2.0, landasan janji kampanyenya, berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperluas produksi pertanian ke wilayah baru, termasuk wilayah Papua yang bergejolak. Namun, kekhawatiran tentang keberlanjutan lingkungan dan potensi penggusuran masyarakat adat dengan cepat muncul, membayangi niat mulia program tersebut. Di ranah ekonomi digital, Prabowo menyadari potensi transformatif teknologi. Pembentukan Dewan Digital Nasional menandakan komitmennya untuk mendorong Indonesia ke era digital. Inisiatif ini ditambah dengan investasi yang ditargetkan dalam infrastruktur digital dan pengembangan keterampilan, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital dan memberdayakan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital global. Mungkin inisiatif yang paling populer di awal-awal ini adalah pengenalan program makan siang gratis untuk siswa di seluruh negeri. Proyek ambisius senilai $29 miliar ini, yang disebut-sebut sebagai sarana untuk mengurangi kekurangan gizi anak dan meningkatkan hasil pendidikan, sangat beresonansi dengan masyarakat Indonesia. Namun, peluncuran program ini bukannya tanpa tantangan. Laporan tentang hambatan logistik, implementasi yang tidak merata, dan pertanyaan tentang pendanaan jangka panjang membayangi inisiatif yang sebenarnya bermaksud baik ini. Sesuai dengan latar belakangnya, Prabowo tidak membuang waktu untuk memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia. Pemerintahannya memulai upaya modernisasi militer yang signifikan, membeli persenjataan canggih, dan memperkuat kemitraan strategis dengan kekuatan global. Postur tegas ini, meski membuat beberapa pengamat internasional mengerutkan kening, disambut baik oleh banyak orang Indonesia yang melihatnya sebagai langkah penting untuk mengamankan kedaulatan dan kepentingan bangsa dalam lanskap geopolitik yang semakin bergejolak. Di luar kekuatan militer tradisional, Prabowo menyadari pentingnya diplomasi regional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Dia secara aktif terlibat dengan rekan-rekan ASEAN, berusaha untuk memperkuat kerjasama regional dalam berbagai isu mulai dari keamanan maritim hingga kontraterorisme. Pendekatan proaktif ini memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam urusan regional, meningkatkan kedudukannya di panggung global. Di dalam negeri, tangan tegas Prabowo meluas ke ranah politik. Dia mengkonsolidasikan basis kekuatannya, membentuk koalisi yang tangguh, yang secara efektif menetralkan oposisi yang signifikan. Manuver strategis ini, sambil memastikan stabilitas politik, menimbulkan kekhawatiran tentang erosi check and balances, landasan demokrasi yang sehat. Komitmen Prabowo untuk mencapai ketahanan pangan melampaui perluasan lahan pertanian.
Pemerintahannya mengakui peran penting teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan memberdayakan petani. Subsidi untuk petani dirancang ulang, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memastikan bahwa sumber daya menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Program pelatihan dimodernisasi membekali petani dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menerapkan pertanian presisi dan praktik pertanian berkelanjutan. Upaya ini membuahkan hasil yang menggembirakan. Sektor pertanian mengalami kebangkitan, dengan produktivitas beras meningkat sebesar 8,3% yang mengesankan. Kisah sukses ini, yang didorong oleh kombinasi reformasi kebijakan dan intervensi teknologi, menawarkan secercah harapan bahwa Indonesia memang dapat mencapai tujuan swasembada produksi pangan. Di luar pertanian, pemerintah Prabowo membuat langkah signifikan dalam mempromosikan inovasi teknologi di berbagai sektor. Investasi dalam penelitian dan pengembangan meningkat, mendorong ekosistem startup yang lebih dinamis. Pemerintah juga bermitra dengan perusahaan teknologi terkemuka untuk membangun pusat inovasi dan inkubator, membina generasi pengusaha dan inovator teknologi Indonesia berikutnya. Sementara pemerintahan Prabowo mencatat prestasi di bidang-bidang seperti pertahanan dan teknologi, kekhawatiran tentang komitmennya terhadap kebebasan sipil dan keadilan sosial mulai meningkat. Serangkaian kebijakan dan tindakan pemerintah menimbulkan tanda bahaya di antara kelompok hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil. Ruang untuk perbedaan pendapat tampaknya menyusut, dengan laporan peningkatan tekanan pada jurnalis, aktivis, dan akademisi yang kritis terhadap pemerintah. Undang-undang militer yang direvisi dan kontroversial yang disahkan di tengah banyak perdebatan dan protes, semakin memicu kekhawatiran akan otoritarianisme yang merayap. Undang-undang ini memperluas peran militer dalam urusan sipil, mengaburkan batas antara angkatan bersenjata dan pemerintah yang dipilih secara demokratis. Kritikus berpendapat bahwa langkah ini mengingatkan kembali pada masa kelam otoritarianisme Indonesia di masa lalu, merusak kemajuan yang susah payah dicari capai dalam membangun kendali sipil atas militer. Lebih lanjut, terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus melebar. Manfaat kemajuan ekonomi tampaknya terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara masyarakat terpinggirkan terus berjuang. Koefisien Gini, ukuran ketimpangan pendapatan, bergerak naik, menandakan bahwa buah pembangunan tidak dibagi secara merata. Seiring berjalannya 6 bulan pertama Prabowo menjabat, bisikan korupsi mulai muncul membayangi pencapaian pemerintahannya. 2 menteri tingkat tinggi terlibat dalam skandal korupsi, dituduh menyalahgunakan dana yang ditujukan untuk proyek ketahanan pangan dan pertahanan yang penting. Tuduhan ini, jika terbukti benar, mengancam akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan merusak citra Prabowo yang dirancang dengan hati-hati sebagai pemimpin yang kuat dan tegas. Menambah bahan bakar ke api adalah tuduhan nepotisme di dalam pemerintahan. Penunjukan keponakan Prabowo untuk memimpin lembaga negara yang penting secara strategis menimbulkan pertanyaan dan memicu tuduhan pilih kasih. Kritikus berpendapat bahwa penunjukan semacam itu, yang didasarkan pada ikatan keluarga alih-alih prestasi, merusak prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan melanggengkan budaya impunitas. Skandal-skandal ini, ditambah dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam urusan pemerintahan, berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik. Jajak pendapat mengungkapkan rasa kekecewaan yang semakin besar di antara rakyat Indonesia, dengan banyak yang mempertanyakan apakah pemerintahan Prabowo benar-benar berkomitmen untuk mengatasi momok korupsi yang telah menjangkiti politik Indonesia sejak lama. Salah satu tren yang paling memprihatinkan yang muncul selama 6 bulan pertama Prabowo menjabat adalah meningkatnya militerisasi pemerintahan sipil. Posisi kunci di kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara diisi oleh pensiunan perwira militer, menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh militer yang tidak semestinya dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola. Tren ini semakin diperburuk dengan disahkannya revisi Undang-Undang Militer yang kontroversial, yang memberikan militer peran yang lebih menonjol dalam urusan sipil, termasuk wewenang untuk dikerahkan di dalam negeri untuk berbagai tugas yang lebih luas. Kritikus berpendapat bahwa perluasan kekuasaan militer ini
ditambah dengan penunjukan banyak mantan perwira militer ke jabatan sipil, menimbulkan ancaman signifikan bagi lembaga-lembaga demokratis Indonesia dan keseimbangan kekuasaan yang rapuh antara militer dan otoritas sipil. Militerisasi pemerintah disertai dengan penyusutan ruang demokrasi yang nyata. Kebebasan berekspresi berada di bawah tekanan yang meningkat, dengan jurnalis dan aktivis melaporkan intimidasi dan pelecehan. Retorika pemerintah terhadap para pengkritiknya semakin bermusuhan, dengan suara-suara yang berbeda pendapat, sering dicap tidak patriotik atau ancaman bagi stabilitas nasional. Kepresidenan Prabowo mewarisi masyarakat yang sudah bergulat dengan perpecahan yang mengakar. Kampanye pemilihan umum 2024 sangat memecah belah, dengan politik identitas dan retorika yang memecah belah mendominasi wacana politik. Alih-alih menyembuhkan luka-luka ini, bulan-bulan awal pemerintahan Prabowo tampaknya memperburuknya. Media sosial yang pernah dipuji sebagai alat untuk demokratisasi dan keterlibatan warga negara menjadi tempat berkembang biaknya informasi yang salah, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Algoritma memperkuat ruang gema, memperkuat bias yang ada, dan membuatnya semakin sulit bagi orang Indonesia dengan sudut pandang politik yang berbeda untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif. Lingkungan online yang beracun ini meluas ke dunia offline, berkontribusi pada iklim intoleransi dan ketidakpercayaan. Wacana publik menjadi semakin terpolarisasi dengan sedikit ruang untuk nuansa atau kompromi. Jaringan sosial masyarakat Indonesia yang pernah dirayakan karena keragaman dan toleransinya tampaknya mulai terurai. 6 bulan masa kepresidenannya, Prabowo Subianto berdiri di persimpangan jalan. Pemerintahannya telah membuat kemajuan penting di bidang-bidang seperti pertahanan, ketahanan pangan, dan kemajuan teknologi. Namun, pencapaian ini dibayangi oleh kekhawatiran yang berkembang tentang kebebasan sipil, ketidaksetaraan sosial, korupsi, militerisasi pemerintah, dan semakin dalamnya polarisasi masyarakat Indonesia. Jalan ke depan bagi Prabowo penuh dengan tantangan. Untuk benar-benar mengubah Indonesia, dia perlu bergerak melampaui retorika kekuatan dan stabilitas, dan merangkul prinsip-prinsip tata kelola yang baik, inklusivitas, dan keadilan sosial. Ini akan membutuhkan perubahan mendasar dalam pendekatan, yang memprioritaskan dialog daripada paksaan, akuntabilitas daripada impunitas, dan kebutuhan semua orang Indonesia daripada kepentingan segelintir orang. Rakyat Indonesia yang telah menaruh kepercayaan mereka pada Prabowo merindukan seorang pemimpin yang akan menyatukan daripada memecah belah, yang akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, dan yang akan bekerja tanpa lelah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua. Masih harus dilihat apakah Prabowo akan bangkit menghadapi tantangan dan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, atau apakah kepresidenannya akan dikenang sebagai kesempatan yang terlewatkan, sebuah langkah mundur bagi bangsa yang berjuang untuk mengkonsolidasikan demokrasinya dan memenuhi potensinya yang luar biasa.